وليضيق رسول الله جاه الذي إذا الكريم تجلى باسمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ومضايا واسعا يا ربي فإن من ذلك الدنيا وضارتها وبالعلوم علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضايا واسعا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضايا واسعا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضايا واسعا يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني، إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المصلى، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatizah
para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian bulanan kita dengan membaca kitab Kifayatul Akhyar. Pembahasan kita masih pembahasan mengenai jumlah takaran ataupun ukuran air yang berjumlah 2 kullah. Jadi pada pertemuan 1 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang berapa ukuran 2 kullah menurut berbagai macam negara. Karena kita tahu setiap negara itu punya ukuran yang berbeda-beda. Nah kalau yang sudah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu itu berdasarkan Baghdad atau Irak, itu 2 kullah itu berjumlah 500 butel atau 500 pon. Itu ukuran untuk 2 kullah. Nah sekarang kita lihat dari pendapat yang dikeluarkan menurut para ulama Baghdad atau Irak. Di sini yaitu pada halaman 12, halaman 12 baris yang ke-5 dari bawah itu. Kelima, kita ulang sedikit. Wa hal zalika. Tapi ke atas dulu sedikit biar kita lebih paham ulang. Nah, di sini Imam Syafi'i radhiyallahu an beliau berkata, nah beliau berkata ini berdasarkan kata guru Imam Syafi'i yang bernama Ibnu Jurayj. Kata Imam Syafi'i yang diambil dari ucapan gurunya yaitu Ibnu Jurayj, ra'aitu kilala hajar wal kullatu tasi' kirbataini au kirbataini wa syai'an. Kata Imam Ibnu Jurayj, aku mengetahui tentang ukuran 2 kullah itu menurut hajar. Berapa itu? Wal kullah tasi' kirbataini. 2 kullah itu jumlah air yang berisi sebanyak berapa? 2 kirbah. 2 kirbah. Kalau kirbah itu kan kita sudah pelajari, kirbah itu adalah tempat kita nyimpen atau ngambil air zaman dulu ini. Itu yang terbuat dari apa? Kulit. Yang terbuat dari kulit. Nah, 1 kirbah itu jumlahnya berapa kemarin? Kata Imam Syafi'i katanya berapa tuh? Yaitu kirbataini au kirbataini wa syai'an. Jumlahnya itu ada 2 kirbah atau 2 kirbah lebih sedikit. Ini menurut siapa? Menurut Imam Ibnu Jurayj. Yang merupakan guru daripada Imam Syafi'i.
Nah, akan tetapi Fahtata Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, Imam Syafi'i kita kenal, beliau adalah salah seorang ulama fikih, ya, ulama mazhab yang memiliki kehati-hatian yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Di sini kan gurunya bilang kirbataini wa syai'an. Dua kirbah atau dua kantong air lebih sedikit, ya. Nah, kata Imam Syafi'i, ya, wajah ala syai' nispan, ya, ucapan yang dikatakan oleh Ibnu Jurayj, dua kirbah lebih sedikit, ya. Ini kata Imam Syafi'i seakan-akan orang belum paham, ya, lebih sedikitnya berapa, ya. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan kata atau kalimat syai' itu, ya, dibulatkan menjadi berapa? Setengah kirbah. Ya kan? Ya, kalau kita aja kan, ya, minta duit, ya, ame bos kita. Bos, bagi saya duit dong. Berapa? 1 juta, lebihin dikit dah. Ya kan? Bos kan nggak paham. 1 juta lebihin dikit, lebihnya berapa? Ya, 1.100.000, atau 1.200.000, atau 1.300.000, ya. Nah, Imam Syafi'i di sini karena mendengar Ibnu Jurayj mengatakan dua kirbah lebih sedikit, ya, dipertegas oleh Imam Syafi'i. Kata syai'an atau lebih sedikit ini dibilang oleh Imam Syafi'i menjadi berapa? Setengah. Ya kan? Kan enak. Berapa? 1,5 juta dah. Nah, kan bosnya jelas. Oh, lo minta 1,5 juta. Gitu dong biar tegas kan gitu kan. Ya, jangan kita bilang 1 juta lebihin dikit dah. Bosnya nggak tahu. Ntar kalau dikasih 1.100.000 atau 1.050.000, ya kan? Nah, itu, ya. Nah, di sini makanya sekali lagi saya katakan Imam Syafi'i mempertegas ucapan dari gurunya yang mengatakan dua kirbah lebih sedikit atau dua kantong air lebih sedikit dijadikan dua kantong setengah. Ya, itu menurut siapa? Menurut pertegasan dari Imam Syafi'i. Ya, itu. Wal kirbatu la tazidu fil ghalib ala mi'ati ratlin. Ya. Nah, satu kirbah itu, ya, tidak akan lebih dari 100 rutol. Ya. Rutol itu hitungan apa tadi? Baghdad, ya, atau Irak. Ya kan? Kan kalau kita kan, ya, hitungan kullah itu 270 liter dibagi 2 jadi berapa? Hmm? Hmm? 270 liter dibagi 2 berapa? 135 liter, ya. Berarti satu, ya, tuh satu apa namanya, ya, kurbah itu enggak akan lebih dari berapa? 100 liter. Ya. Nah, kalau dibagi 2, ini kan ukurannya 2 kullah, ya, 325 liter, ya. Nah, wahina izin fajumlatu zalika khamsu kirbah. Ya. Nah, makanya air 2 kullah itu kalau dimasukkan ke dalam kantong, ya, tempat orang dulu ngambil air itu menjadi berapa kantong? 5 kantong air. Ya kan? Karena kan, ya kan, 2 kantong setengah itu 1 kullah. Ya. Nah, kalau 2 kullah menjadi berapa? 5 kantong air. 2,5 kali 2 berapa ya? Kan 5. Ya, itu. Makanya dikatakan, ya, jumlah yang akan ada, ya kan? 2 kullah itu menjadi 5 kantong air. Nah, kalau yang dikatakan oleh Ibnu Jurayj tadi kan enggak jelas. Ya kan? 2 kantong lebih sedikit. Ya, nah lebih sedikitnya berapa? Ya, kalau Imam Syafi'i katakan syai'an di sini digulatkan menjadi setengah, berarti 2 kantong setengah itu ukuran satu kullah. Nah, kalau 2 kullah berarti menjadi berapa kantong? 5 kantong air tuh, ya. Tuh. Baik. Wahia khamsumi'ah rutlin bil Iraq. Nah, itu adalah merupakan jumlah, ya,
yang menjadikan ya jumlah air tersebut 500 rutal menurut Baghdad ya atau menurut Irak ya itu. Karena kita terkenal kan ya Imam Syafi'i sebelum beliau ya hijrah ke Mesir, beliau kemana dulu? Ke Irak terlebih dahulu ya, ke Baghdad. Nah, itu terkenal dengan ucapannya itu adalah Qaul Qadim ya. Nah, setelah beliau hijrah ke Mesir baru itu dikatakan qaulun jadid ya, pendapat Imam Syafi'i yang apa ya? Yang baru ya. Tuh. Baik. Wa hal zalika ala sabilit taqrib au at-tahdid ya. Nah, ukuran yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi ya, jumlah dua kullah itu berjumlah 500 rutal Baghdadi ya, itu perhitungan berdasarkan perkiraan atau hitungan yang pasti ya. Kenapa? Karena kan setiap negara itu punya hitungan beda-beda ya. Nah, makanya menjadi timbul apa? Pertanyaan. Ini 500 rutel yang menurut Baghdad ini ya, ini hitungan yang at-taqrib atau at-tahdid. Ya, perhitungan yang merupakan perkira atau kira-kira atau apa? Hitungan yang pasti. Ya, di sini dijawab ya. Al-asah annahu ala sabili at-taqrib. Ya, hitungan 500 rutal itu adalah hitungan yang merupakan perkiraan saja. Ya, karena kalau kita pengen ngitung yang pas susah. Ya, nggak akan bisa. Tadi saya katakan setiap negara itu punya hitungan dua pula itu beda. Ya, tuh. Makanya pendapat pertama mengatakan jumlah 500 rutal itu adalah hitungan yang dilihat secara apa? Perkiraan saja. Ya, itu. Fa'ala hadzal asah ya. Nah, menurut pendapat ini ya, kalau itu merupakan hitungan kira-kira saja, annahu la yadurru nuqsan. Tuh. Nah, kalau kurang sedikit apa tuh? Ya enggak apa-apa. Ya kan? Namanya orang kira-kira. Ya kan? Enggak ada sesuatu yang pasti. Ya kan? Kayak sejarah memang pasti. Ada sejarah itu pasti ya. Ini kayak orang lihat nih, maaf, ini air segelas gini nih. Ya, sekilas kita lihat ini gelas, kalau ada gelas yang seperti ini ukurannya sama enggak? Belum tentu. Ya, kita lihat bentuknya sama, ada tangkinya di sini, warnanya putih. Ya kan? Ya bisa jadi orang mencetak gelasnya ini dengan bentuk yang sama tapi ukurannya beda. Ya, karena nggak bisa kita pastiin. Ya, ini air, gelasnya segini, ada yang nuangin segini airnya. Ya, ada yang segini, ada yang sampai luber. Ya, itu kan tergantung. Ya, nah ini nggak pasti. Meskipun kapasitas gelas ini adalah contohnya 0,5 liter. Ya, tapi untuk ukurannya itu berapapun air yang akan kita tuangkan, kita taruh itu tergantung siapa yang menaruhkan air kemana ke dalam gelas ini. Ya, nah itu makanya nggak bisa kita. Pokoknya ukuran airnya itu harus ya pasti berapa itu 500 liter, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya, nah itu nggak bisa juga seperti itu. Ya, karena dalam Islam ini ya kita ini tidak diberikan beban yang akan menyulitkan kita. Ya, kan dikatakan al-Islam ya dinul hal ya atau al-Islam huwal hal. Islam ini adalah agama apa? Agama solusi ya yang akan memberikan kemudahan, yang akan memberikan ya hal yang paling gampang untuk diapain? Dilaksanakan bagi pemeluk agama Islam. Ya, Allah saja kan sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba illa wus'aha kecuali yang memang ya hambanya itu mampu untuk melaksanakan atau mengerjakan suatu emban tersebut. Ya, itu. Baik.
annahu la yadur nuqsani qadrin la yazhar binaqsihi tafawut fit taghayyuri biqadrin minal mughayyirat. Ya. Jadi kalau tuh terjadinya kekurangan sedikit saja, ya, yang disebabkan dengan dimasukkannya sesuatu yang akan merubah dan terjadi perubahan, itu nggak akan merubah jumlah air itu apa? Tetap hitungannya menjadi berapa? 20. Ya, karena kurangnya sedikit. Ya, kurangnya sedikit. Karena tadi kan, karena dipandang ya perhitungan ini dilihat secara apa? Kira-kira. Ya, bukan hitungan yang pasti, ya. Misaluhu contohnya nih, dicontohkan oleh ya pengarang kitab ini. Contohnya apa? Law wada'na qadri ratlin minal mughayyirat fi khamsumi'ati ratlin ma ta'assarat. Ya, seandainya kita masukkan ya ke dalam air yang jumlahnya 500 rutal tadi, ya, satu benda ya atau satu cairan ya yang bisa merubah. Tuh. Cuma satu rutal. Ini kan jumlahnya ada berapa? 500 ya. Tapi kurang satu rutal ini, meskipun itu dimasukkan benda yang bisa merubah, tetap air itu tidak akan merubah jumlah kadar airnya. Tetap dikatakan masih berapa? 20. Tuh, ya. Meskipun kita apain? Kita masukin benda itu bisa merubah, tapi merubahnya sedikit, enggak ada asyarat katanya. Ya, tidak akan apa? Tidak akan ya merubah ya kadar air tersebut, ya. Tuh. Yang kedua contohnya, walau naqasna min ma'in akhar qadri lutaini masalan aw salasa, ya. Tuh. Seandainya ya kita kurangkan dari air yang 500 tadi itu, 500 rutel kita kurangi 2 rutel atau 3 rutel ya dari 500 tadi, ya kan? Tuh, 500 dikurangi 2 berapa? 98 ya. Nah, kalau dikurangi 3 497 ya. Ini pun apa? Ya, tuh mata asyarat tetap masih tidak apa akan merubah ya kadar jumlah air yang berapa, yang 2 kullah tadi, ya. Sedikit 1, 2 atau 3 tidak akan mengurangi ya kadar jumlah air yang berapa, yang 2 kullah tadi atau 500 rutel Baghdadi, ya. Tuh. Ini kan gampang kan? Ya, jadi kita kalau kurang-kurang dikit lah, ya nggak apa-apa dah. Ya, ini menurut pendapat yang pertama karena memandangnya atau melihatnya hitungan 500 rutel itu hanyalah perkiraan, bukan hitungan yang pasti, ya, itu. Selanjutnya. Fahaza an-nuqsan la ya yu'sar. Nah, itu enggak akan memberikan pengaruh apa-apa, ya. Walau wada'na ya qadri ratlin minal mughayyirat fi 500 ratlin illa khamsah au artalin masalan ya fa'asal. Nah, ini ya kalau kita kurangin ya dari 500 rutel air tadi kita kurangin berapa ya? 5. Berarti kan jumlahnya menjadi 495 rutel. Tuh, ya. Fa'asar. Ya. Nah, ini apa? Dia bisa merubah. Ya. Merubah apa? Jumlah kadar air yang berapa? Yang 500 rutel tadi. Ya. Kenapa? Karena hitungannya sampai 5 rutel dikurangin. Kalau baru 1, 2 sampai 3 aja ya, itu tidak apa ya? Tidak mempengaruhi. Ya, tapi kalau udah hitungan 5 rutel, nah itu akan mempengaruhi jumlah ataupun kadar apa?
kadar yang 2 kulah tadi. Berarti airnya akan berubah, ya, bukan airnya itu menjadi air yang apa? Yang tohirun mutahhir, ya, menjadi air yang apa? Suci dan mensucikan, tapi akan ghair mutahhir, tohirun ghair mutahhir. Kalau kita pakai itu air untuk wudu dengan cara kita kobok, ya. Kalau 2 kulah atau lebih kan boleh, ya, itu. Nah, kalau kurang dari 5 rutal, dari 500 rutal dikurangi 5 tadi, itu akan berubah, ya. Baik. Kulna, ya. Hadzan naqs yu'zan. Nah, itu ya, kurangnya air dari 500 rutal tadi yaitu 5 rutal itu akan memberikan pengaruh, ya. Wa ala qaulut tahdid. Nih. Nah, kalau menurut pendapat yang mengatakan ya, hitungan 500 rutal tadi itu adalah sesuatu hitungan yang pasti, ya. Tadi kan hanya kira-kira. Tapi kalau yang pasti kata dia, ya, yadurru ayyunaksin kana, ya, berkurangnya sedikit saja dari 500 rutal itu akan mempengaruhi kadar ataupun jumlah air yang 2 kulah tadi. Mau kurang setengah ritel ke istilah kata, mau kurang setetes ke istilah kata yang paling itunya, ya. Kalau memandang dari hitungan yang pasti itu akan merubah jumlah kadar airnya. Ya, kalau pendapat tadi yang pertama kan apa? Perkiraan saja. Ya, kalau yang kedua hitungan yang pasti. Ya, tuh makanya dikatakan yadurru ayyunaksin kana. Ya, tuh. Kurang sedikit saja itu akan mempengaruhi. Ya. Kanisabiz zakah, seperti nisab saat orang diwajibkan zakat. Ya kan? Contohnya, ya, orang punya sapi udah wajib zakat, berapa ekor tuh sapi udah harus dikeluarkan zakatnya? Ayo, berapa ekor? Sapi 40 ekor, ya. Tuh. Nah, kalau kurang dari 40, baru 39 kena zakat enggak? Enggak, itu aja. Ya kan? Kan kurang dari nisabnya. Ya, karena hitungan zakat itu harus pasti. Apa itu? Nah, kalau diakal-akalin itu lain lagi dah tuh, namanya orang Indonesia akalnya banyak. Ya, diakal-akalin. Ya, kayak ada kan dia pemahaman dia tuh orang kalau punya emas dipakai nggak kena zakat. Ya, kalau disimpan baru kena zakat. Tuh emas dipakai mulu. Ya, itu. Atau ya, dia punya emas biar nggak kena zakat sekian gram, sebelum mencapai dijual. Ketika akan mencapai nisab dijual. Itu namanya akal-akal gitu kan. Orang Indonesia akalnya banyak namanya itu. Ya, itu. Punya sapi udah 39, pengen gede anaknya dijual sapinya tuh biar nggak kena zakat. Ya. Indonesia akalnya banyak kan gitu. Ya. Tuh, jadi apa? Ya, kalau kurang nisab dari sesuatu yang wajib dizakatkan maka tidak menjadikan itu wajib zakat. Ya, itu. Sama kalau hitungan itu zakat adalah suatu hitungan yang pasti, nggak bisa dikira-kira. Ya, kalau yang dikira-kira itu namanya sedekah. Ya kan? Kalau zakat itu kan hitungannya harus pas. Kenapa? Karena zakat itu hukumnya wajib. Ya, kalau sedekah itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Infak ada yang sunnah, ada yang wajib. Ya, tapi kalau zakat hukumnya apa? Wajib. Enggak ada zakat sunnah, ada enggak zakat sunnah? Enggak ada. Ya, makanya hitungannya harus apa ya? Harus pasti, ya, enggak boleh kira-kira. Kira-kira kayaknya nih belum kena dah sapi gue. Ya kan? Baru 49. Kemarin ada yang beli, gue kasih aja. Ya, itu. Untuk menghindari biar enggak kena apa ya? Biar enggak kena zakat, ya. Bininya beli emas tiap bulan, dibeli emas 100 gram 100 gram. Ya, pas mau kena nisab zakat itu, ya, lu pakai aja, lu pakai biar nggak kena zakat. Nggak boleh juga, ya, suruh pakai tetap aja itu hitungannya nyimpen,
Ya, itu nggak bisa. Jangan kayak orang mana itu orang seberang sana tuh. Ya, pulang haji emasnya bererot. Ya. Iya, Sulawesi Oma enggak kesini ya. Tuh emasnya bererot ya. Emasnya ini pakai emas di tangan sampai di siku. Ada gak orang pancaran punya bini pakai emas sampai di siku. Ya. Tuh, jangan itu nggak boleh berlebihan gitu ya. Ya. Bukan jangan kenapa ya nggak kuat belinya. Ya. Sianan laki, sianan bapak ya kan, ntar bininya minta. Jadi apa tuh? Jadi stres ya, jangan. Saya bukan jangan beli, jangan minta yang macam-macam gitu. Ya. Baik. Wakila yu'fa an naqsi rutlal. Ya, ada pendapat yang kedua mengatakan ya bahwasanya kalau kurang dari 2 rutel aja dimaafin. Ya kan? Kalau kurang dua rutel doang, ya. Yang enggak boleh ini kurangnya banyak kayak tadi 5 itu udah ya akan mempengaruhi tuh. Wakila salasah wa nahwiha atau ya 3 rutel. Nah, itu masih boleh. Intinya Pak, dari 2 pendapat ini sama aja sih. Hitungannya itu adalah hitungan yang tidak apa? Tidak pasti, ya. Kalau kurang-kurang dikit ada kata dimaafin ya berarti boleh, kan begitu. Ya, tuh. Ya kita aja kan kalau dapat duit kurang-kurang dikit masa kita tolak? Ya kan? Duit harusnya kita dapat 10 juta. Cuma dikasih 9.900.000 kita ambil gak? Ambil gak? Banyakkan yang lebihnya. Ya. Kecuali kalau kita dikasih 10 juta, dikasih cuma 100.000. Nah, itu baru nampol. Ya, itu. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya, hitungan ya. Nih, 2 kullah kalau diletakkan dalam tempat ya. Wa qadrul kullataini bil masaha zira wa rubu ya tulan wa aradan wa angkan ya. Nah, air 2 kullah kalau ditaruh di tempat yang bentuknya bujur sangkar ya, berarti kan panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Itu berapa tuh jumlahnya itu? Ukurannya adalah ya zero warubu ya 1/4 hasta atau 1/4 zero ya kan 1 hasta itu berapa senti? Ayo 1 hasta kira-kira orang bilang kebanyakan 40 senti ya ya orang Arab gitu ya itu lah kita bisa orang Arab panjang-panjang tangannya ya ya taruhlah gocap kita ambil ya 50 cm ya. Nah, kalau 1/4 hasta berarti berapa senti? Hah? 1/4 kan 1 hasta tadi sama dengan kita taruh 50 cm. Hah? 62,5. 62,5 dikit amat. Hah? 50 setengahnya aja jigo. Ya, setengah lagi dari jigo berapa? 12 berarti 50 tambah 12 setengah. 62,5. Berarti 62,5 cm tingginya, lebarnya 62,5 cm dan juga apa? Panjangnya 62,5 cm. Itu ukuran kalau kita pengen taruh air jumlahnya berapa kula? 2 kula. Ya, 62,5 kali 62,5 kali 62,5. Itu kalau di tempat yang bujur sangkar. Ya. Kita ngitungnya susah dah. Ya ada setengah-setengah udah, buletin aja 60 cm aja dah. Ya. Ribet-ribet gitu. Udah 60 kali 60 kali 60 taruh dah tuh. Ya, kalau kita taruh di situ kurang dikit ya nggak apa-apa. Kalau lebih boleh.
Ya kan? Tuh, kalau hitungan ditaruh di tempat apa? Tempat untuk kita melihat ukuran air ini apakah cukup 2 kulah atau tidak. Ya, itu. Wa qadrihima bidimas mi'ah rutalin wa samaniyah artal. Ya, sedangkan menurut ya negara Dimas. Dimas di mana nih? Suria. Damaskus kalau kita bilang. Ya, di Suria. Tuh, berapa tuh? Dua kulah itu, mi'ah rutal itu, mi'ah wasamani artal. 108 rutal. Tadi Baghdad 500 rutal. Tapi di Damaskus atau di Syria cuma berapa? 108 rutal. Beda kan? Ada yang sama. Ya. Kenapa? Ya bisa jadi. Ya, tapi rutalnya kan tuh ya. Rutal itu kan kalau kita bilang tuh pound. Ya, jumlah kadar airnya itu. Ya, beda-beda. Makanya nggak bisa kita samain. Harus 500. Di Indonesia harus 500 rutal, di Suriah harus 500. Enggak. Karena beda-beda. Ukuran tempat nyimpennya itu beda-beda, enggak sama. Kayak tadi kan ya, Ustaz Amin bilang ukurannya jangan orang Indonesia, tangannya pendek-pendek. Ya, ukurannya orang Arab, tangannya panjang-panjang. Ya, makanya saya bilang oke lah 50 cm. Cara satu hasta itu adalah 50 cm. Ya, kalau pengen 1/4 berarti 60 cm. Ya, gitu. Baik. Wasulu sayrutlin takriban ala qaul Rafi'i. Ya, atau 2/3. Jadi 108/2/3 rutul. Takriban kira-kira. Menurut siapa? Menurut pendapat Imam Rafi'i. Tuh, ya. Beda-beda jadi sekali lagi, ya. Inna rutla Baghdad mi'ah wasalasuna dirhaman. Nah, akan tetapi ya, ukuran retail Baghdad ya, itu berapa? Mi'ah wasalasun dirhaman. Berapa itu? Ya, 130 dirham. Ya, 130 dirham itu ya. Ini kalau hitungan tempatnya juga nanti kita lihat pasti beda lagi. Ya, karena tergantung tempatnya ini, tempat yang dimana air itu apa? Ya, akan kita lihat mencukupi 2 kulah atau tidaknya. Ya kan? Ada orang kita minum segelas, gelasnya namanya gelas kecil, tapi namanya gelas bukan? Gelas. Orang Arab minumnya banyak, segelas, gelasnya beda gak sama kita? Beda. Padahal namanya apa? Gelas juga, tempat orang buat minum, tapi tergantung siapa yang apa? Yang minumnya gitu. Sama tempat nyimpen air, nggak bisa kita harus pastiin ukuran tempatnya harus sama. Ya, itu harus beda-beda. Ya, tadi itu di mana tuh? Di Dimas ya atau di Suria sekian, di Baghdad sekian itu ya. Makanya jangan heran kalau pendapat-pendapat ini ya ada perbedaan, tapi adanya perbedaan bukan menjadi satu jalan untuk kita saling apa? Saling menyalahkan, apalagi jadi kita berantem. Jangan ya. Kita memahami suatu hukum itu jangan jumud. Apa itu jumud? Jangan kaku. Ya, biar nggak kaku gimana caranya? Ya, ya kita ngaji. Ya, kita belajar, kita tanya sama orang yang paham biar kita nggak jumud, nggak kaku di dalam memahami hukum di dalam Islam ini. Ya, itu. Nah, selesailah pembahasan tentang ukuran air 2 kulah. Nanti insya Allah kita akan masuk ke dalam ya judul yang baru, faslun wa juludul maitati tathuru bidibag. Ya, itu kulit ya bangkai itu akan menjadi suci kalau disamak. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari seperti apa
dan bagaimana kulit bangkai itu bisa kita jadiin halal ya ketika kita akan gunakan untuk ya hal-hal yang bermanfaat ya. Tapi nanti illa jildal kalbi wal hinzir, kecuali kulit anjing dan kulit apa? Kulit bagong ya. Kalau anjing sama bagong itu memang asalnya adalah binatang yang haram, yang najis ya. Kalau kucing ya dia haram dimakan dagingnya, tapi dia tidak najis ya. Insyaallah kita akan pelajari pada pertemuan bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sehat, panjang umur sehingga kita bisa menggali ilmu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya.